Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sakinah dengan NRP 2140224 dari kelas 21 AA. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, yaitu angklung. Berbeda dengan alat musik lainnya seperti gitar yang dipetik, drum yang dipukul, kalau angklung ini cara memainkannya terbilang cukup unik, yakni dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Angklung terdiri dari 2, 3, 4 bambu dengan susunan 2, 3, dan 4 nada. Bambu yang biasa digunakan adalah awi wulung atau bambu hitam dan awi temen atau bambu putih. Nama angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda, yakni angklung-angklungan, terdiri dari 2 suku kata, yaitu angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Bunyi pada angklung tersebut dihasilkan dari benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran yang besar maupun kecil. Terciptanya alat musik angklung yang terbuat dari bambu berasal dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris, dengan kehidupan yang bersumber pada makanan pokok berupa padi ini, yang kemudian muncul mitos Nyi Sri Pohaci sebagai Dewi Sri, pemberi kehidupan perenungan bagi masyarakat Sunda dahulu dalam mengelola pertanian, terutama pertanian sawah dan ladang. Syair yang berkembang di masyarakat Sunda dianggap sebagai penghormatan dan persembahan kepada Nyi Sri Pohaci dan sebagai tolak bala agar bercocok tanam mereka tidak mendatangkan malapetaka. Dalam perkembangannya, syair lagu-lagu tersebut diiringi dengan bunyi tetabuhan yang terbuat dari batang-batang bambu yang dibuat sederhana, yang kemudian kita kenal dengan nama angklung. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis angklung. Yang pertama yaitu angklung dogdog-lojor. Angklung jenis ini digunakan pada saat ritual tradisi dogdog-lojor, yakni sebuah tradisi penghormatan kepada tanaman padi. Hingga saat ini, tradisi dogdog-lojor masih dilakukan masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul setiap tahunnya. Yang kedua ada angklung gubrag. Angklung gubrag terdapat di Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan menanam, mengangkut, hingga menempatkan padi ke lumbung. Yang ketiga ada angklung badeng. Badeng merupakan jenis kesenian musikal dengan angklung sebagai alat musik utamanya. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Garut. Yang keempat ada angklung buncis. Alat musik angklung jenis ini dinamai angklung buncis karena kerap dimainkan saat perayaan buncis, yakni seni pertunjukan. Yang keempat ada angklung buncis. Alat musik angklung jenis ini dinamai angklung buncis karena kerap dimainkan saat perayaan buncis, yakni seni pertunjukan tradisional berupa hiburan yang kerap diselenggarakan di daerah Baros, Arjasari, Bandung. Yang kelima ada angklung bungko. Bungko adalah kesenian Cirebon khas dari Desa Bungko di Kecamatan Kapetakan yang terletak di pinggir pantai. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Kesenian tersebut menggunakan alat musik angklung
yang pada akhirnya menjadi salah satu jenis angklung yang ada di Jawa Barat. Yang terakhir ada angklung Daeng Sutigna atau Padaeng. Angklung jenis ini dikenalkan pertama kali oleh Daeng Sutigna pada tahun 1938. Yang dilakukan Daeng sebenarnya sangat sederhana. Dengan modal pengetahuan musik yang diperolehnya dari sekolah buatan Belanda, ia mengembangkan angklung pentatonis menjadi bernada diatonis kromatis atau do, re, ri, mi, fa, fi, sol, la, li, si. Pengembangan ini kemudian memungkinkan angklung dimainkan lebih luas untuk berbagai jenis musik sehingga perkembangannya semakin cepat. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.